Bagian anak. Kita mulai pembelajaran. Silakan dipimpin berdoa. Bersiap. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Mari teman-teman, sebelum berdoa, belajar kita baca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anak, apa kabar kalian? Baik. Semuanya hadir? Hadir. Nanti Bapak absen setelah pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar perubahan kenampakan bumi. Jadi diharapkan kalian semuanya memahami proses perubahan kenampakan bumi, yaitu pasang surut air laut. Siap untuk belajar? Sudah sarapan? Sudah. Alat tulisnya dibawa? Di bawah. Siapkan alat tulis. Sebelumnya, Bapak akan bertanya, apakah kenampakan bumi yang kita lihat sehari-hari ini berubah? Ada yang tahu? Berubah atau tidak? Berubah. Apa penyebabnya? Penyebab bisa terjadi apa? Coba siapa yang tahu penyebab perubahan kenampakan bumi? Ada gempa bumi, tsunami itu menyebabkan perubahan kenampakan bumi. Gunung meletus, terus ada pasang surut air laut. Nah, kita akan belajar pasang surut air laut. Siapa yang pernah melihat pasang surut air laut? Ada yang pernah melihat? Tidak ya, karena kita jauh dari laut, jauh dari pantai. Kalau orang-orang dekat pantai pasti sering melihat pasang surut air laut. Silakan perhatikan ke depan. Di sini Bapak menggunakan big book untuk nah, ini ya. Coba perhatikan ke depan. Ada yang terlihat semuanya? Lihat. Ini apa? Ada apa ini? Kapal, ya, ini bukan pesawat, kapal. Ini di mana? Di laut atau di pantai? Yang ini kapal, yang ini juga sama kan? Bedanya apa? Ada perbedaan? Ini disebut perubahan permukaan bumi, ya. Yang ini ada air, kapalnya di atas, ada air tergenang oleh. Nah, ini laut ya. Terus yang ini tiba-tiba di bawah kering, air lautnya tidak ada. Kemana air lautnya? Ya, diserot. Baiklah, semuanya perhatikan ke depan. Daratan dan lingkungan merupakan permukaan bumi yang dapat berubah. Itu yang pertama. Perubahan kenampakan bumi yang disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi. Ada yang karena tindakan manusia, penebangan pohon sampai gundul, ya, itu namanya berubah kenampakan bumi. Contoh penyebab perubahan bumi adalah pasang surut air laut dan kebakaran hutan. Ini contohnya. Kita akan belajar pasang surut air laut. Apa itu pasang surut air laut? Ya, ke depan. Pasang surut air laut adalah naik atau turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Bulan dan matahari. Ada 3 sumber gaya yang saling berinteraksi: laut, matahari,
matahari dan bulan. Ada yang bertanya? Silakan. Tentang pasang surut air laut? Ya, silakan. Air sungai kan suka kering. Ya. Kadang meluap, apakah itu juga pasang surut? Nah, terima kasih untuk Nadia. Jadi, apakah air sungai, air danau ya, itu suka kering, suka meluap? Apakah itu pasang surut? Bukan. Itu bukan pasang surut. Bagus pertanyaannya ya. Jadi pasang surut hanya terjadi di laut, tidak terjadi di danau, tidak terjadi di sungai, apalagi di air gelas tidak terjadi ya. Karena airnya terpisah. Kalau air laut kan menyatu. Air laut di Indonesia, air laut di benua manapun semuanya satu, menyatu di bumi ini. Paham? Paham. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Aja mau bertanya? Ya, silakan. Apa? Pak, saya mau bertanya. Berapa lama terjadinya pasang surut air laut dan kapan terjadinya? Baiklah, pertanyaan yang bagus. Berapa lama pasang surut air laut? Pasang surut air laut bisa terjadi dalam waktu 12 jam atau 24 jam. Jadi satu hari satu malam. Misalkan yang tadi di gambar ini siang terjadi, pagi ya, pagi terjadi pasang kapal di atas air laut, terus sorenya terjadi surut. Itu 12 jam. Baiklah, untuk memahami pembelajaran hari ini, Bapak akan melakukan percobaan. Ya, akan melakukan percobaan sederhana proses terjadinya pasang surut air laut. Untuk bahan-bahan percobaan di sini percobaan sederhana ada ini apa namanya? Botol air mineral. Langkah-langkah percobaannya sangat mudah. Kalian tinggal di rumah juga bisa ya. Ini siapkan seperti ini, disimpan di sini. Boleh memakai pewarna atau tidak. Kalau tidak ada pewarna nggak apa-apa. Sedikit saja. Kemudian tuang air. Sebelumnya kita potong dulu. Kalian bisa meminta pertolongan orang tua kalian untuk memotong ini karena takut berbahaya ya. Setelah itu kita buka tutupnya. Kemudian kita tuang airnya. Ini tuang airnya ke sini. Secukupnya. Jangan sampai terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang belakang apakah terlihat? Silakan berdiri atau boleh ke depan ke sebelah sini, mangga. Yang belakang, Ini sudah cukup ya segini. Kemudian kita simpan di sini. Kita simpan terus. Nah, ini. Perhatikan posisi air. Lalu kita tutup. Ini ibaratkan bulan, ya. Ini bulan mempengaruhi gravitasi air laut. Baiklah, kita akan lihat apa yang terjadi di sini. Ini berapa sentimeter anak-anak? Tinggi air? 5 cm ya, 5 cm. Berarti ini pulau atau dermaga di atas ketinggian 5 cm di atas permukaan air laut. Lalu, nah ini ada bulan, terjadilah pasang. Nah seperti ini. Apakah airnya turun? Hah? Turun.
sekali lagi, perhatikan. Nah, apakah terjadi turun? Turun. Nah, itu adalah posisi air sedang surut. Ya. Adapun di dalam aqua ini, di dalam botol aqua, ini air sedang pasang. Jadi yang di dalam botol air sedang pasang. Kita lihat di sini. Nah, ya tingginya beda kan? Yang sedang surut berapa sentimeter sekarang? 4. Tadi 5. Yang di dalam botol berapa? Bisa dilihat? 7 ya. 7 cm ya. Ini permukaan dermaga menjadi 7 cm. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, demikianlah proses terjadinya pasang surut air laut. Baiklah. Setelah kalian menyaksikan percobaan berikut ini yang tadi masing-masing dikerjakan secara berpasangan. Diberi nama. Sudah kalian mengerjakannya? Sudah. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melihat hasil pekerjaan kalian dengan mempresentasikan ke depan kelas ya. Siap. Baiklah, siapa yang akan ke depan? Siapa? Semuanya siap? Siap. Baiklah, kita akan mulai dengan kelompok dengan laki-laki. Fajar dan Pati, silakan ke depan. Silakan sebelah sini. Ya. Silakan bacakan. Itu ada 3 soal ya. Untuk Pati dan Fajar, bacakan nomor 1 saja. Hasil diskusi kalian. Assalamualaikum, nama Fajar dan Pati. Hasil diskusi kami adalah jika air dalam botol diumpamakan air pasang, Ya. mengapa bisa terjadi pasang? Pasang terjadi karena air laut tertarik oleh gaya gravitasi bulan sehingga daratan yang berada di daerah pasang air laut tenggelam oleh laut. Ngerti kalian? Ngerti. Jadi saat apa tadi soalnya? Jadi air Mengapa bisa terjadi pasang? Pasang itu saat tadi air dalam botol tertarik ke atas ya. Nah, daratan atau daerah yang terangkat tadi pasti daratan yang tetap menjadi tergenang, menjadi lebih tinggi. Itu untuk daerah yang terjadi pasang. Untuk soal nomor 1. Ada yang bertanya? Cukup? Ya, terima kasih untuk Fajar dan Pati. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Siapa yang ingin ke depan? Cuk. Putra, oh ini. Nazma dan Rayhana silakan ke depan, sebelah sini. Nah, sebelah sini. Silakan. Yang keras ya. Assalamualaikum. Nama kami Naya Putri dan Rayhana. Ya. Ini hasil diskusi kami. Jika tutup botol diumpamakan gravitasi bulan. Jelaskan. Baiklah anak-anak, demikianlah materi hari ini tentang materi pasang surut air laut dengan materi utama yaitu kenampakan permukaan bumi. Kita simpulkan ya. Siapa yang ingin menyimpulkan? Apa saja? Jadi pasang surut terjadi karena pengaruh atau adanya interaksi antara matahari dan bulan dan air laut. Pasang surut tidak terjadi pada air danau, air sungai atau air di rumah kita, tidak terjadi ya. Pasang surut terjadi bisa 12 jam, tadi pertanyaan dari Ajam bisa sampai 24 jam. Saat terjadi pasang, air laut terlihat tinggi. Saat surut, air laut terlihat tidak ada. Di pantai ya dapat disaksikan. Demikian kesimpulan. Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Sebelum kita tutup? Ya, silakan. Kapan terjadinya paling tinggi saat air laut pasang? Ya, terjadinya paling tinggi kapan? Jadi kan ada pasangnya sedikit mungkin ya, ada pasangnya
surutnya sedikit. Nah, kapan terjadi paling tinggi? Pasang sampai misalkan air lautnya ke daratan. Terjadinya pasang paling tinggi itu jadi pada saat bulan purnama atau saat posisi matahari, bumi, dan bulan sejajar. Saat itu air laut tertarik oleh gravitasi matahari dan tertarik oleh gravitasi bulan, sehingga di belahan bumi yang pasang saat posisi sejajar itu paling tinggi air laut terjadi pasang. Demikian, mengerti? Paham? Nah, kalau sudah paham, mari kita akhiri pembelajaran hari ini sampai di sini. Kita tutup dengan berdoa. Silakan dipimpin berdoa oleh Fajar. Mari teman-teman